Faktor kegagalan Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2022. Strategi janggal hingga kelelahan. Langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 harus terhenti di babak semifinal setelah kalah agregat 0-2 dari Vietnam. Tim Merah Putih pun harus menunggu lebih lama untuk menuntaskan dahaga trofi pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, Senin 9 Januari tahun 2023. Performa skuad Merah Putih memang tampak seolah kehabisan bensin untuk meladeni tim tuan rumah. Setidaknya ada sejumlah faktor yang bisa menjelaskan permasalahan ini, utamanya berkaitan dengan akumulasi kelelahan akibat strategi Shin Tae-yang dalam rotasi pemain Timnas Indonesia. Yang patut dipertanyakan, Rasiman memberikan analisisnya terkait persoalan ini. Menurut pelatih yang tengah menempuh kursus kepelatihan lisensi AFC Pro ini, ada aspek sport science yang kurang dimaksimalkan Timnas Indonesia di Piala AFF ke-2022. Masalah kebugaran yang dialami Timnas Indonesia di Piala AFF ke-2022 ini sebetulnya sudah bisa dilacak sejak pertandingan melawan Filipina pada duel pamungkas di grup E. Rasiman mengatakan keputusan Shin Tae-yang untuk tetap menurunkan skuad utamanya alih-alih merotasi kompetisi pemainnya pada laga kontra Filipina patut dipertanyakan. Sebetulnya aspek ini sudah sempat disampaikan Rasiman saat berbincang dengan Bola Kam satu hari sebelum laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 antara Indonesia kontra Vietnam. Analisisnya pun akhirnya terbukti di atas lapangan. Dari kemarin sudah saya bahas tentang ambisi Timnas Indonesia untuk memenangkan dengan sebanyak-banyaknya gol ketika menghadapi Filipina dengan tidak merotasi pemain, ujar Rasiman ketika dihubungi Bola Kam Senin 9 Januari tahun 2023. Inilah yang terjadi sekarang. Ada 3 pertandingan beruntun dalam 8 hari. Saya merasa dari segi energi tidak maksimal. Terbukti, EJ Maulana Fikri dan Rahmat Irianto cedera. Lanjutnya, menurutnya, ambisi Shin Tae-yang untuk meraih kemenangan telak atas Filipina demi merebut status sebagai juara klasemen akhir grup E Piala AFF 2022 memang menghasilkan masalah. Nyaris seluruh pemain yang turun pada laga kontra Filipina adalah pemain yang biasa mengisi daftar 11 pemain pertama. Hanya Rizky Ridho yang berbeda karena Jordi Amat mendapatkan larangan akumulasi kartu. Imbas dari keputusan Shin Tae-yang untuk menurunkan komposisi tim terbaiknya itu tentu bakal merembet kepada level kebugaran para pemain yang nyaris tanpa rotasi. Apalagi ada 3 pertandingan krusial dalam 8 hari yang harus dijalani skuad Garuda. Momen ini bermula dari laga kontra Filipina dan 2 laga kontra Vietnam pada semifinal. Menurut pelatih asal Banjarnegara itu, hal ini disebut sebagai accumulated fatigue alias akumulasi kelelahan yang dialami para pemain karena proses pemulihan yang tidak maksimal. Faktor akumulasi kelelahan ini sudah bisa terlihat sejak laga kontra Filipina. Timnas Indonesia memutuskan tidak ada rotasi sama sekali setelah bermain melawan Thailand, ujarnya. Ada 4 pertandingan sulit digelar berturut-turut kalau kita tarik ke belakang, yakni melawan Thailand, Filipina, dan 2 laga kontra Vietnam di semifinal. Sementara Thailand melawan Indonesia saja merotasi beberapa pemain karena pelatihnya memahami kondisinya. At the end of the day, it's all about energy. Kalau level energi tidak maksimal, sebagus-bagusnya pemain kalau sudah kelelahan, mau bagaimana? Lanjutnya,